Termasuk yang mencoba memelintir ungkapan Jenderal Dudung dan juga Cak Nun adalah Adi Hidayat yang dikenal sebagai Uwah, yang dengan gaya kebingungan seolah-olah bertanya, kalau Tuhan bukan orang Arab, lantas orang mana? Pertanyaan itu menurut saya mencerminkan kebodohan. Saya bilang ke Dodi begini, Guntur bukan hewan Afrika. Lalu Dodi bertanya, terus dia hewan mana? Kalimat tersebut tidak salah. Kenapa? Karena si Dodi bisa mengira yang dimaksud Guntur di sini adalah nama hewan. Wahai akhi Adi Hidayat, Ya, biarin aja, nggak apa-apa. Jangan dibalas dengan celaan lagi. Sudah, jangan usah dibalas. Tidak usah dibalas. Kita doakan dengan yang baik. Tapi saya mau ingatkan, ketika lisan Anda sudah tajam pada seorang ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di video kali ini. Semua teman saja and welcome back to my channel. Ikhwan fillah, di sini anak akan membongkar cacat logika dari video Guntur Romli yang seolah-olah menyebut Ustadz Adi Hidayat bodoh dan fasik. Pertama, soal logika pernyataan Tuhan bukan orang Arab, saya akan analogikan begini. Misalnya, saya punya teman, namanya Guntur. Lalu, misalnya, saya menyebut Guntur bukan hewan Afrika. Apakah teman saya tersinggung atau tidak? Pastinya tersinggung, karena saya pakai kata hewan. Harusnya saya bilang Guntur bukan hewan, itu baru benar. Terus, misalnya, saya cerita ke teman saya, yang lainnya, misalnya Dodi. Lalu, saya bilang ke Dodi begini, Guntur bukan hewan Afrika. Lalu, Dodi bertanya, terus dia hewan mana? Kalimat tersebut tidak salah. Kenapa? Karena si Dodi bisa mengira yang dimaksud Guntur di sini adalah nama hewan. Di sini pada akhirnya ucapan saya menghina Guntur teman saya dan bukan Guntur Romli ya pastinya. Karena sudah jelas kalau Guntur Romli adalah hewan, maka video ini tidak akan pernah ada. Nah, ini seperti ucapan Tuhan bukan orang Arab. Itu konotasinya menyamakan Tuhan dengan orang. Harusnya dia bilang Tuhan bukan orang. Jadi ucapan Ustadz Adi Hidayat tidak salah secara dalil dan logika. Jadi memang orang liberal itu sok-sokan pakai logika, tapi aslinya cacat logika ikhwan fillah. Selanjutnya Guntur menuduh Uwah fasik karena tidak tabayun. Wahai akhi Adi Hidayat, dari ayat 6 surat Al-Hujurat tadi bisa dipahami. Bukankah hanya orang beriman yang suka tabayun, klarifikasi? Bukankah hanya orang fasik yang tidak mau tabayun dan tidak mau menerima klarifikasi? Antum masuk yang mana? Permasalahannya yang mengucapkan ini tokoh publik dan sudah menjadi polemik masyarakat, ada yang pro dan kontra. Maka Ustadz Adi Hidayat hanya memberikan edukasi kepada masyarakat yang mana yang benar supaya masyarakat ini tercerahkan. Dan yang Ustadz Adi Hidayat bahas kan bukan jenderalnya, tapi kalimatnya. Kalau kalimatnya salah, mau yang ngucapin itu Jenderal Dudung atau budayawan Cak Nun, ya tetap salah. Dan semua orang bisa salah, kita hanya perlu minta maaf. Dan saya juga berhusnuzon, Jenderal Dudung berkeyakinan Tuhan bukan orang, tapi hanya salah menyampaikan suatu kalimat. Jadi antum jangan bawa-bawa nama Cak Nun untuk mengadu domba pengikut Ustadz Adi Hidayat dengan pengikutnya Cak Nun. Apalagi secara tidak langsung menuduh Uwah fasik. Ustadz Adi Hidayat itu ulama, gak selevel dengan buzzer. Ustadz Adi Hidayat juga gak perlu menanggapi cacat logika yang kau buat ini. Ana Al-Fakir pun dengan mudahnya membantah cacat logika Guntur Romli ini. Dan berikut ada video ceramah tanggapan dari Ustadz Adi Hidayat tentang penghina ulama dan terhadap orang yang menghinanya, walaupun video berikut tidak secara spesifik menanggapi Guntur Romli, tapi kita bisa ambil hikmahnya. Saya terakhir di jalan tadi saya menerima ada orang yang merubah kata-kata, ya, dari merek sepatu jadi Adi Somad dan macam-macam. Ya, saya nggak peduli. Ya, biarin aja, nggak apa-apa. Jangan dibalas dengan celaan lagi. Sudah, jangan usah dibalas. Tidak usah dibalas. Kita doakan dengan yang baik. Tapi saya mau ingatkan, ketika lisan Anda sudah tajam pada seorang ulama, maka itulah awal kehancuran karir Anda dalam kehidupan dunia. Ingat baik-baik kalimat itu. Ketika lisan Anda sudah mulai tajam pada ulama dengan cara yang tidak tepat, apakah penghinaan atau pelecehan, maka itu tanda awal kejatuhan Anda dalam urusan dunia dan ancaman Allah untuk urusan akhirat. Pilihannya cuma dua. Ada orang yang dengan itu bisa tobat, ada orang yang istidraj. Dia terhempas dalam keburukan-keburukannya dan menambah dosa-dosanya di situ. Seorang alim besar tuh di Bosnia dulu. Daerah-daerah Balkan lah pokoknya itu. Wah, itu jangan main-main lah kalau sama ulama-ulama yang tawadhu, yang sudahlah udah levelnya itu sudah tinggi, sudah baik gitu kan. Yang ikhlas, yang macam-macam. Itu ada anak-anak muda pengen bermain-main, kurang lebih 3-4 orang. Ya, ngerjain ulama. Apa yang dikerjakan? Dia bawa kemudian keranda jenazah. Temannya suruh tidur di situ. Yuk kita kerjain nih. Katanya ulama hebat.
kita bisa tipu dia, mau main-main. Begitu sudah datang di tempat itu, dia sampaikan, ya Syekh Fulan, namanya Syekh Yazo, ya. Ya, begitu datang ke situ, coba katanya ini ada yang meninggal, bisa nggak saya sholatin, gitu ya kan? Mereka udah nahan tawa-tawa. Tapi ini ustadzan aja nih ulamanya, alimnya ustadzan. Dia katakan, benar ini meninggal, ya. Ini yang disolatin yang hidup apa yang meninggal? Tuh, yang disolatin hidup apa meninggal? Mereka jawab, tidak ada orang hidup disolatin saya katanya, yang ada orang meninggal. Sampai 3 kali nanya, 3 kali. Dia orang hidup apa meninggal? Orang meninggal katanya. Orang hidup apa meninggal? Orang meninggal. 3 kali disebutkan. Begitu sudah 3 kali, tanya lagi sayanya. Ini orangnya baik apa enggak? Ini baik. Orangnya bagus, baik. Ya, kami bersaksi. Makanya kalau ada yang meninggal suka ada yang nanya. Ya, ada khair. Itu sunnah Nabi juga. Awas, bukan sembarangan. Bidah itu bidah. Bidah dari mana? Bukan. Bukan, zaman Nabi ada. Nabi itu kalau mau nyolatin jenazah nanya dulu, ini orang baik enggak? Nabi orang baik enggak nih? Baik. Sholatin oleh Nabi. Tapi kalau ada masalah, kalian aja yang sholatin. Diambil oleh para ulama. Makanya cara nafsirin teks itu lihat ahwal ulama. Kata para ulama, kita memastikan yang kita sholatkan itu baik. Kalau kurang baik, kita doakan jadi baik. Kalau baik, kita mintakan pada Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Maka orang nanya, ada khair. Yuk kita sholatin bareng-bareng. Ya kan? Dalam sholat kita doakan dengan baik. Itu maksudnya. Ditanya, apa ini orang baik? Baik, itu baik. Maka doakan. Kata beliau, yuk kita sholatkan mudah-mudahan husnul khatimah. Disolatkan. Sholat benar-benar, sholat. Begitu selesai langsung pergi. Begitu pergi ketawa anak muda ini. Katanya ulama beneran kita tipu. Katanya ulama beneran kena tipu juga. Kena deh kalau kata bahasa sekarang gitu kan. Ketawa mereka semua. Begitu ketawa dia panggil yang di keranda. Hei bangun, kita udah menang katanya. Bangun, gak ada jawaban. Bangun, gak ada jawaban. Begitu dibuka sudah kaku. Selesai, wafat dia. Kayak jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini. Karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh. Ngedit fotonya. Dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat udah tuh, ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan, paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada. Wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Kenapa tegang begini? Ya. Ah, itu mesti hati-hati. Awas jangan salah kontrol. Jangan salah kontrol ya. Jangan celah, jangan apa-apa dan sebagainya. Ini sering kali begini nih. Oke sahabat filah, itulah dia video ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Dan yang terakhir, kita sebagai umat muslim jangan saling menghujat, tapi saling menasihati dalam amar ma'ruf dan nahi munkar, dan saling mendoakan. Karena jika umat Islam meribut, itulah yang diinginkan orang-orang kafir dan munafik yang selalu membuat statement yang kontroversial. Oke brother dan sister filah, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika kalian ada pendapat atau pertanyaan, langsung saja isi di kolom komentar. Jika video ini berfaedah, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan yang terpenting, share video ini agar kebaikan ini tidak terhenti di kamu saja. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.